Selamat siang semuanya. Yang Siap. saya hormati Prof. Dr. Uun Yanuhar, SPI MSI, dan teman-teman yang saya banggakan sekalian. Hari ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi sistem integumen pada ikan. Ya, slide pertama. Pertama itu ada definisi sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ terluar pada tubuh ikan yang berfungsi melindungi seluruh permukaan tubuh. Dapat dianalogikan sebagai pakaian pelindung alami yang menutupi, melindungi, dan juga menjaga tubuh ikan dari pengaruh lingkungan. Terdiri atas kulit dan derivat-derivatnya seperti sisik, yaitu lendir atau muskus, kelenjar kulit, pigmen warna, yang dimana peran integumen ini sangatlah penting dalam pertahanan tubuh, pergerakan, dan adaptasi ikan terhadap habitat di perairan. Selanjutnya, Next. selanjutnya yaitu fungsi utama integumen. Yang pertama itu memproteksi fisik, terutama fisik ikan, yang dimana melindungi tubuh dari tekanan dan juga luka. Yang kedua itu ada regulasi osmotik dan suhu tubuh. Yang ketiga ada pertahanan biologis. Adanya lendir bisa mencegah infeksi mikroorganisme. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada sensorik dan komunikasi, yaitu pewarnaan untuk berkamuflase dan adanya sinyal seksual. Selanjutnya ada lapisan kulit ikan. Yang pertama itu ada epidermis, yaitu lapisan terluar, yaitu dia menghasilkan lendir. Yang kedua ada lapisan dermis, yaitu lapisan di dalam kulit yang juga mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, dan juga tempat fisik yang tertanam. Di bawahnya juga terdapat sebagai jaringan penghubung dengan otot-otot. Kulit ikan selalu lembab dan berlendir yang menandakan perannya sebagai perlindungan dan lanjut adanya pertama ini adalah bagian kulit epidermis, yaitu lapisan kulit terluar yang selalu basah karena adanya lendir, dan juga tersusun atas sel epitel, sel mukus, dan juga root cell. Epidermis ini tidak mengalami keratinisasi seperti hewan di darat, dan juga stratum germinatum aktif membelah untuk menggantikan sel mati. Selanjutnya dijelaskan oleh Alia, rekan saya Alia. Selanjutnya ada dermis. Dermis memiliki lapisan dalam yang tebal dan kuat. Dermis juga mengandung jaringan ikat padat, pembuluh darah, saraf, dan sel pigmen atau kromatofora. Dermis ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya sisik dan menjaga. Selanjutnya atau muskus. Lendir berfungsi untuk mengurangi gesekan air, membantu pergerakan ikan menjadi lebih proteksi antibakteri karena mengandung enzim lisozim yang dapat membunuh mikroorganisme. Osmoregulasinya yaitu contoh African lungfish menghasilkan lapisan lendir tebal saat kekeringan untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya, derivat integumen. Derivat integumen adalah struktur turunan kulit yang berkembang untuk fungsi perlindungan, gerak, dan adaptasi, meliputi sisik atau scales, kelenjar, glandula, pigmen, kromatofores. Keberagaman derivat menunjukkan kemampuan ikan menyesuaikan diri dengan lingkungan perairannya. Selanjutnya,
Untuk sisi ikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu sisi ikan, definisi dan fungsinya. Sisi ikan merupakan komponen penting dari kerangka dermal dan menggunakan struktur dermal yang umumnya paling menonjol dengan inspeksi visual. Meskipun ukurannya dapat bervariasi dari struktur mikroskopis hingga plat tulang besar, lalu fungsinya untuk perlindungan mekanis, mengurangi hambatan air dan penentu umur pada beberapa ikan. Oke, next. Lalu jenis sisik ikannya yang bertulang rawan atau chondrichthyes. Jenis sisiknya yaitu plakoid. Bentuknya kecil, keras, dan tajam seperti gigi, disebut juga dermal denticles. Terdiri atas lapisan emel dan dentin, mirip dengan gigi pada vertebrata. Contoh ikannya yaitu ikan hiu dan pari. Fungsi tambahnya untuk mengurangi turbulensi air dan meningkatkan kecepatan berenang. Oke, next. Lalu jenis sisik untuk ikan primitif, yaitu jenisnya sisik kosmoid dan ganoid. Yang kosmoid ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif seperti coelacanth, memiliki lapisan keras ganda dari kosmin dan dentin. Lalu yang ganoid keras berlapis zat ganoin yang mengkilap. Umumnya pada ikan gar dan bicir. Kedua sisi ini bersifat kaku dan memberikan perlindungan kuat meskipun mengurangi kelincahan. Contohnya garfish, fungsinya untuk melindungi kuat terhadap predator dan lingkungan yang keras. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Naomi. Jenis sikloid dan pteroid. Sikloid berbentuk kepala dan memiliki halus, kemudian umum pada tempat tubuh halus seperti ikan mas atau nila. Untuk menambah bibit sikloid memiliki tonjolan kemudian ditemukan pada ikan predator dan biologi, kedisiplinan dan fleksibel untuk pergerakan. Tolong di next teman-teman. Di next guys. Kemudian sel kelenjar khusus. Untuk sel kelenjar khusus pada ikan adalah sel dalam kelenjar endokrin yang menghasilkan dan mengekspresikan hormon langsung ke darah. Fungsinya mengatur proses penting seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, cairan serta ion, menjaga stabilitas tubuh dan mempengaruhi kemudian kelenjar kecil dalam mobilitas cahaya, organ atau cahaya pada ikan adalah organ yang menghasilkan bioluminesensi melalui reaksi kimia atau simbiosis dengan bakteri. Fungsi komunikasi, kamuflase dengan iluminasi dan pertahanan. Contoh ikan dengan fotoskop adalah anglerfish dan waterfish yang memiliki fotoskop di kepala, perut, ekor, atau sirip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pewarnaan ikan atau kromofora. Kromofora adalah bagian pigmen yang memberi warna pada ikan dengan menyerap dan memantulkan cahaya. Kromofora terdapat dalam kromatofora, sel
mengandung pigmen warna. Fungsi utamanya meliputi kamuflase, komunikasi, perlindungan dari predator, dan pengenalan antar spesies, serta adaptasi terhadap lingkungan. Next. Pewarnaan ikan ada berbagai tipe. Yang pertama ada melanophore, pigmen yang dikandung melanin, warna yang dihasilkan hitam coklat. Kemudian xanthophore, pigmen yang dihasilkan pteridin dan carotenoid, warna yang dihasilkan kuning. Kemudian erythrophore, pigmen yang dihasilkan pteridin dan carotenoid, warna yang dihasilkan merah oranye. Kemudian iridiphore, pigmen yang dihasilkan kristal yang dihasilkan putih, perak, biru. Kemudian ada leucophore, pigmen yang dihasilkan pigmen putih dan warna yang dihasilkan adalah putih. Next. Fungsi dari jenis-jenis chromofora pada ikan. Yang pertama, melanophore mengandung melanin dan berfungsi menghasilkan warna gelap, hitam atau coklat yang dapat membantu kamuflase. Xanthophore dan erythrophore mengandung pigmen pteridin dan carotenoid yang menghasilkan warna kuning hingga merah oranye, berperan dalam memberikan warna cerah dan dapat berfungsi dalam komunikasi atau daya tarik seksual. Yang ketiga, iridophore mengandung kristal guanin dan purin yang memantulkan cahaya untuk menciptakan efek kilau atau reflektif yang juga membantu dalam kamuflase dan sinyal visual. Yang keempat, leucophore berperan dalam kamuflase, perlindungan dari predator, dan komunikasi antar ikan melalui efek warna putih yang dihasilkannya. Semua jenis chromofora ini bersama-sama memungkinkan ikan memiliki ragam warna dan pola yang berfungsi untuk kamuflase, komunikasi, pengenalan antar spesies, dan perlindungan dari predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integumen dan osmoregulasi. Integumen pada ikan adalah sistem penutup tubuh yang mencakup kulit dan derivatnya seperti sisi, lendir, kelenjar racun, dan organ pewarnaan. Fungsi integumen ini meliputi perlindungan tubuh dari gangguan mekanis, infeksi penyakit, dan predator. Integumen juga berperan dalam penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan seperti pengaturan suhu atau termoregulasi. Nah, selanjutnya adalah osmoregulasi adalah proses pengaturan keseimbangan kadar air dan garam atau ion dalam tubuh organisme, termasuk ikan, agar tekanan osmotik cairan tubuh tetap stabil dan sesuai untuk menunjang kehidupan. Fungsi ini adalah menjaga agar cairan tubuh tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit airnya, sehingga proses fisiologis dalam tubuh bisa berjalan normal. Selanjutnya adalah yang pertama, lendir dan kulit pada ikan memiliki peran penting dalam adaptasi osmoregulasi baik pada ikan air tawar maupun ikan laut. Nah, lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang terus-menerus diproduksi oleh kelenjar kulit. Lendir mencegah patogen menempel dan melindungi dari infeksi. Yang kedua adalah kulit. Kulit pada ikan bersifat permeabel terhadap air dan ion. Kulit bersama lendir ikut mengontrol pertukaran air dan air antara tubuh dan lingkungan. Yang kedua adalah adaptasi ikan air tawar dan ikan laut, terutama terkait dengan osmoregulasi, yaitu kemampuan mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh sesuai lingkungan hidupnya. Ikan air tawar hidup di lingkungan yang hipotonik, garamnya lebih rendah dibandingkan dengan tubuh ikan, sehingga cenderung menyerap air berlebihan. Adaptasi yang dilakukan ini adalah meliputi sedikit minum air, mengeluarkan urin dalam jumlah banyak dan encer, serta aktif menyerap ion garam melalui insan agar tidak kehilangan garam tubuh.
Ikan laut hidup di lingkungan hipertonik atau garam lebih tinggi dari tubuh ikan, sehingga cenderung kehilangan air dari tubuh. Nah, adaptasinya ini banyak meminum air laut untuk menggantikan cairan yang hilang, mengeluarkan sedikit urin pekat, serta aktif mengeluarkan ion garam berlebih melalui insan dan ginjal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Ada sistem garis lateral atau linear literalis atau geraba yang berupa garis memanjang di sisi tubuh ikan dari kepala hingga ekor. Garis ini terdiri dari barisan sisik berlubang atau pari. Di bawahnya terdapat kanal sel rambut yang mampu mendeteksi getaran, tekanan air, pergerakan di sekitar tubuh ikan. Fungsi utama sistem garis lateral adalah sebagai sensor mekanosensori untuk satu, mendeteksi perubahan getaran dan pergerakan air di sekitar ikan. Dua, membantu ikan mengenai lingkungan termasuk keberadaan predator, mangsa, atau anggota kelompok. Tiga, membantu orientasi dan navigasi, mengetahui kedalaman air dan arus. Empat, mendukung perilaku sosial seperti berenang dalam kelompok atau bersenggama dan komunikasi nonverbal. 5. Mempermudah reaksi terhadap ancaman atau rangsangan mekanis. Hubungan integumen dan lingkungan. Hubungan integumen dengan lingkungan pada ikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di lingkungan yang meliputi 1. Kualitas air, pH, suhu, kandungan oksigen, salinitas, dan kejernihan air mempengaruhi kondisi integumen. Kondisi air yang buruk dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan pada kulit. Intensitas cahaya mempengaruhi pigmentasi kulit dan organ dapat mengubah warna kulit untuk adaptasi dengan intensitas cahaya di lingkungan. 3. Keberadaan patogen dan parasit. Integumen berfungsi sebagai pelindung fisik terhadap serangan mikroorganisme, patogen, dan parasit di lingkungan. 4. Ketersediaan nutrisi. Nutrisi yang diperoleh dari pakan mendukung kesehatan dan fungsi integumen seperti produksi lendir dan regenerasi kulit. 5. Suhu dan kondisi fisik lingkungan. Suhu ekstrim dan kondisi mekanis. Adaptasi khusus ikan yang tidak bersisa meliputi beberapa mekanisme fisik dan biologis yang memungkinkan mereka bertahan. Ikan lele memiliki kulit yang licin dan lendirnya berfungsi sebagai pelindung dari gesekan, luka, serta dari serangan parasit dan bakteri. 2. Kulit berlendir juga membantu mengurangi gesekan saat bergerak di habitat berlumpur atau dasar sungai yang kasar, serta meningkatkan kelincahan dalam air. 3. Ikan tidak bersisik memiliki kemampuan regenerasi jaringan kulit yang lebih baik dibandingkan ikan bersisik, sehingga luka dapat sembuh. Ikan tidak bersisik memiliki organ sensorik seperti kumis, misal ikan lele, yang membantu pencarian makanan terutama di lingkungan berair keruh atau gelap. 5. Adaptasi ini memungkinkan ikan tidak bersisik lebih efektif dalam bertahan hidup di lingkungan yang berat seperti rawa, sungai berlumpur, atau gua dengan kondisi minim cahaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zul. Oke, selanjutnya ada topik khusus ikan yang beradaptasi di darat. Ikan di darat itu memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di lingkungan non-air. Adapun contohnya itu seperti yang pertama ada insang dan kulit basah.
yang kedua ada mangrove rivulus, lalu ada yang ketiga itu ada ikan paru, memiliki paru, bisa bertahan lama dalam lumpur saat di musim kering. Untuk bernapas udara dan bergerak singkat darat. Adaptasi ini memungkinkan ikan-ikan tersebut yang hanya hidup di air. Mereka ini mengembangkan berbagai mekanisme bernapas dan gerak yang mendukung kelangsungan hidup di lingkungan daratan sementara atau permanen. Lanjut. Lalu ada aspek histologi integumen atau komparasi. Aspek ini tujuannya ikan meliputi perbedaan ketebalan dan jenis sel epidermis serta struktur dermis yang mengandung kolagen dan elastisitas kulit. Variasi ini juga terlihat di derivat kulit seperti sisik, lendir, dan kelenjar. Disesuaikan adaptasi spesies, struktur ini berperan dalam perlindungan, osmoregulasi, dan respon terhadap stres lingkungan. Lanjut. Lalu ada integumen sebagai sumber alternatif. Integumen ikan dapat menjadi sumber alternatif yang sangat potensial untuk berbagai industri, terutama di pemanfaatan limbah perikanan. Berikut beberapa aspek sumber alternatif di integumen ikan. Itu yang pertama ada kulit sisik dan sirip. Ikan mengandung kolagen yang dapat diolah menjadi gelatin. Gelatin ini ikan menjadi alternatif yang halal dibanding gelatin sapi atau babi yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, ataupun kosmetik. Lalu yang kedua ada produksi gelatin dari limbah integumen. Ikan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan sekaligus mengurangi limbah yang mencemari di lingkungan. Yang ketiga ada selatin gelatin. Ekstrak dari integumen ikan dapat digunakan untuk bahan bioaktif dan sumber protein berkualitas yang tinggi. Digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Yang terakhir ada pemanfaatan integumen sebagai sumber bahan baku alternatif, yaitu mendukung konsep zero waste atau no limbah dan berkelanjutan di industri perikanan. Kesimpulannya, integumen pada ikan merupakan sistem pelindung terluar tubuh yang memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari gangguan fisik, kimia, maupun biologis, serta berfungsi dalam osmoregulasi, respirasi, ekspresi, dan persepsi lingkungan. Struktur integumen ikan terdiri dari epidermis, dermis, dan sisik. Epidermis mengandung sel-sel mukus yang menghasilkan lendir untuk mengurangi gesekan dan mencegah infeksi. Dermis ini perannya untuk menopang jaringan dan mengandung serabut kolagen. Pembuluh darah serta saraf fisik ini berfungsi sebagai pelindung mekanik yang juga dapat menjadikan ciri taksonomi di spesies. Dengan demikian, integumen ini bukan hanya sekedar lapisan di luar tubuh, tapi sistem ini juga kompleks yang menunjang kehidupan di dalam berbagai kondisi lingkungan di perairan. Next. Itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih para hadirin dan Prof. Un. Sekian untuk pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.